Hai Cilisius, selamat datang di EC Podcast, podcastnya Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Bersama gue Linda Stenengrum dari staf reportase, dan di sini gue nggak sendirian, gue ditemenin sama teman dari staf reportase juga yang tentunya cantik banget nih. Boleh langsung diperkenalkan dirinya? Oke, halo semuanya, perkenalkan nama gue Puspa Nureni Putri. Gue juga dari staf reportase nih, hari ini nemenin Linda buat bikin podcast bulanan. Oke, sekarang kita mau ngapain sih nih, Lin? Tentunya kita mau podcast ya Puspa. Tapi kita bakal podcast bareng siapa sih Puspa? Mungkin boleh kita kasih clue aja kali ya langsung. Jadi, divisi ini tuh menciptakan output-output yang dihasilkan oleh LPM Econo Channel nih. Misalnya majalah, buletin, dan juga kajian-kajian. Kira-kira Linda bisa tebak gak nih? Siapa kira-kira? Kira-kira divisi apa ya Puspa yang menghasilkan output seperti itu? Oke, mungkin biar gak penasaran langsung aja kali ya kita sapa bintang tamu kita yang keren banget nih. Halo Kak, selamat pagi. Halo, pagi. Oke, mungkin boleh nih Kak langsung perkenalkan dirinya nih. Oke, sebelumnya halo semuanya. Perkenalkan, nama gue Muhammad Lutfiansyah Ibrahim, biasa dipanggil Lutfi. Di sini gue di Econo Channel Kabinet Explosion ini sebagai redaksi ilustrasi. Oke, jadi teman-teman kita kedatangan dari Departemen Redaksi nih. Di bagian apa nih Kak, kalau boleh tahu? Bagian ilustrasi. Oke, kita mau nanya-nanya tentang apa sih Lin hari ini? Tentunya tentang ngedalamin gak sih tentang redaksi ilustrasi itu ada apa aja dan tugasnya itu ngapain aja. Oke, kalau Lutfi boleh tanya gak sih selama di Econo Channel ini berarti udah periode keberapa nih? Untuk aku sendiri udah ke yang 2 tahun 2 periode. Oh, berarti udah kedua periode. Kalau boleh tahu pas periode pertamanya itu sebagai apa? Untuk di periode tahun kemarin, pertama jadi staf ilustrasi. Oke, berarti di tahun kedua ini naik ke bagian redaksi ya Kak. Oke, mungkin kita nanya-nanya tentang job desk Kak Lutfi kali ya di bagian redaksi ilustrasi itu ngapain aja sih Kak? Mungkin teman-teman dari Econo Channel penasaran banget nih. Mungkin boleh diceritain kalau kesahnya. Oke, sebelumnya di redaksi itu kan di dalam redaksi itu ada 7 orang. Di yang pertama ada yang pimpinan redaksi sendiri, di setiap subdepartemennya juga mempunyai redaksi, ada redaksi ilustrasi, redaksi layout, redaksi litbang dan sebagainya. Di sini tugas dari per redaksi itu berbeda-beda. Di sini kan aku sendiri sebagai redaksi ilus itu memantau juga proker-proker yang ada di ilus seperti hari besar yang hampir setiap ada hari besar itu harus membuat desain segala macam itu sih. Dan di redak juga punya job desk sendiri seperti majalah, buletin, dan FYI juga. Jadi bukan hanya di redaksi aja sih, tapi kita juga membantu subdepartemen tersebut gitu. Oke, berarti redaksi ini kan ada beberapa redaktur ya kalau nggak salah ada 6, berarti itu juga tanggung jawab sama subdepartemen masing-masing ya Kak? Oke, tadi menarik banget nih. Tadi ada ngebahas tentang majalah sama apa? Satu lagi? Buletin dan kajian, Lin. Oke, mungkin kita bahas tentang majalah dulu kali ya Puspa. Oke, Kayaknya bener banget. ini menarik banget ya sih. Untuk majalah sendiri kan berarti diterbit 2 kali. Oh, 2 kali. Dalam satu periode. Boleh dijelasin gak sih Kak kalau Kakak di majalah tuh ngapain aja job desk-nya? Oke, untuk di majalah itu, untuk majalah pertama, majalah itu ada 2 kali dalam satu periode. Untuk majalah pertama kita udah terbit, yaitu dengan tema kesehatan mental, itu udah terbit sekitar 2 minggu atau 1 minggu yang lalu. Nanti akan ada majalah kedua, untuk temanya masih rahasia, ditunggu aja nanti. Oke. Di dalamnya kita banyak narasumber seru, terus kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi FE dan sebagainya. Mungkin biar teman-teman gak penasaran boleh kita spill dikit kali ya tentang majalah. Kan tadi tentang kesehatan mental, mungkin bisa kita ntar tampilin di sini kali ya. Kan kita tampilin di sini untuk cover dan poin-poin penting yang ada di majalah tersebut. Iya. Oke, berarti menarik banget ya Lin tema dari majalah pada periode ini. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, berarti kalau untuk majalah sendiri itu kan temanya tadi tentang kesehatan mental kan. Untuk tema sendiri itu ditentuin sama siapa sih Kak? Pimpinan redak atau siapa? Oke, untuk tema 2 majalah kita tahun ini tuh yang nentuin itu ada pimpinan redaksi berkomunikasi dengan pimpinan umum Econo Channel itu tersebut. Itu sih. Oh, oke. Kalau misalnya Kak Lutfi sendiri nih sebagai redaktur dari ilustrasi di majalah kemarin itu sebagai apa sih Kak, maksudnya membuat apa di dalam majalah itu? Oke, kalau saya sendiri kan kebagian di redaksi ilustrasi, saya tetap memantau ilustrasi itu ada banyak di majalah kayak seperti cover ya, terus cover di dalamnya itu banyak desain-desain, ada kata-kata mutiara, terus ada komik juga yang bakal seru ada di dalamnya. Untuk belakangnya juga untuk desain-desain, lebih tepatnya di desain-desain itu. Wah, berarti seru banget ya. Terus di situ cara komunikasi sama subdepartemen ilustrasinya gimana sih Kak dari redaksi ke subdepartemen redaksi? Oke, kalau itu sendiri dari awal sebelum pembuatan majalah itu sudah dibagi-bagiin. Ada di ilus megang di mana, layout megang di mana,
Dan untuk di Ilus sendiri itu emang udah dibagiin dari awal, siapa yang bikin komik, siapa yang bikin covernya, siapa yang bikin yang lainnya gitu loh. Oke, berarti selama proses running majalah, Ilustrasi ada hambatan gak sih Kak? Boleh diceritain mungkin? Kalau untuk hambatan sendiri mungkin ya namanya kita lagi di masa perkuliahan juga ya, mungkin banyak yang nggak secepat sesuai deadline-nya, masih ada yang H+1 baru jadi, mungkin hambatannya itu aja sih, sisanya alhamdulillah aman. Aku juga mau nanya nih, kayaknya kalau ilustrasi itu berarti berkaitan dengan desain-desain menarik gitu Iya, kan, betul yang banget nih, Lian. desain-desain yang ada di Ekono Channel nih. Kalau boleh tanya, Kak Lutfi sendiri sebagai staf ilustrasi dari periode pertama, terus periode keduanya itu jadi redak ilustrasi, boleh di-spill nggak sih Kak aplikasi buat ilustratornya Iya nih, itu Kak. pakai apa sih biasanya? Oke, kalau gue sendiri biasanya pakai Adobe Illus, bisa juga pakai Canva untuk desain-desainnya sih, itu sih yang dua terseringnya paling. Itu kalau Lutfi belajar secara otodidak atau memang pas di awal rekruter Ekono Channel terus milih Illus tuh emang ada diajarin dulu gitu Kak? Iya. Kalau gue sendiri mungkin dari awal SMA kali ya udah lumayan demen dengan desain-desain, jadi kayak belajar sendiri aja gitu, teman bisa pengen tahu, jadi belajar sendiri sih, nggak ada yang benar-benar belajar dengan Nggak ada mentoringnya gitu ya kalau di Berarti EC? otodidak aja ya Iya, Kak? pengen aja. Berarti selama di EC nih terasa gak sih Kak? Kira-kira nih skill editingnya, Iya, desain? lumayan lah, banyak kan banyak teman-teman yang lain juga yang mungkin di gua nggak bisa yang aplikasi itu dia bisa, atau sebaliknya bisa saling belajar sih, jadi banyak pengalaman baru juga sih. Oke, jadi berarti seru banget ya Lin redaksi, karena banyak banget nih, ada 6 redaktur di dalamnya. Mungkin tadi kan kita udah cerita-cerita nih tentang keluh kesah jadi redaksi, terus job desk yang ada di redaksi, yang dilakuin Kak Lutfi sebagai redaktur ilustrasi. Mungkin kita boleh nanya-nanya tentang personal gak sih nih Kak? Sibuknya Boleh. lagi apa nih hari ini? Boleh banget, apa tuh pertanyaannya? Berarti kan ini kan sekarang udah melewati pekan UTS atau bahkan ini kayak pekan UTS terakhir gak sih? Iya, Dari betul. Kak Lutfi sendiri kemarin pas pekan UTS tuh gimana sih? Hektik atau enggak gitu? Kalau untuk pekan UTS, gue sendiri masih ada UTS yang minggu depan, masih ada lumayan banyak UTS. Untuk minggu ini baru sedikit, kayak ngebagi waktunya ya lumayan sulit lah. Kayak kita harus belajar, tapi di organisasi juga lumayan banyak proker-prokernya sih. Kalau boleh tahu prodi apa nih Kak Lutfi? Ini dari S1 Pendidikan Ekonomi. Wih. Oke, mungkin boleh di-spill nih Kak cara bagi waktu nih dari organisasi. Sama akademik nih. Kalau misalkan Kak Lutfi sendiri di kampus ini ikut berapa organisasi sih gitu? Ya. Kalau gue sendiri di kampus ini ada 2 organisasi, ada Ekono Channel dan BEM Fakultas Ekonomi. Waduh, ternyata anak organisasi banget nih Lin, Kak Lutfi. Keren banget. Terus gimana nih Kak proker-prokernya? Kalau boleh tahu di BMFA itu di divisi apa Kak? Kalau untuk di BEM Fakultas Ekonomi itu di Departemen Seniora. Boleh Oh, diceritain nggak Kak? ada. Itu sebagai apa dan job desk-nya tuh kayak gimana garis besarnya? Kalau untuk sekarang ini mungkin lagi diamanahin jadi koordinator logistik di Grand Economist, acara terbesar di Fakultas Ekonomi. Duh, keren banget nih Lin. Ternyata Kak Lutfi sangat amat produktif ya. Sangat aktif juga ya di selain di Ekono Channel, Kak Lutfi juga ikut organisasi dan juga aktif juga nih. Betul Tadi banget. ngelanjutin dari pertanyaannya Puspa, gimana sih cara Kak Lutfi ngebagi waktu antara akademik dengan organisasi? Oke, kalau untuk cara manage waktunya itu ya mungkin dari awal juga kita daftar organisasi, kita udah tahu kan konsekuensinya bakal kita kuliah ambil organisasi. Mungkin dari buat pribadi dibagi aja mana yang lebih penting dulu. Emang tujuan awal kita masuk universitas kan untuknya belajar kan, itu organisasi itu adalah keduanya. Mungkin lebih difokusin di akademiknya dulu sih mungkin. Oke nih Kak Lutfi, tadi kan kita udah ngebahas Kak Lutfi, udah nanya Kak Lutfi kalau misalkan di BEM itu diamanahin jadi koor logistik di Grand Economics. Kalau di EC sendiri lagi diamanahin jadi apa sih Kak Lutfi? Oke, kalau di Ekono Channel ini kan juga ada proker yang lumayan besar, yaitu GRID kan. Di situ aku dari manain sebagai divisi sponsorship. Oke, BTW kita boleh ngejelasin dulu nggak sih grid 10 itu? Iya. Grid itu apa? Ya mungkin boleh dijelasin nih. Jadi grid itu apa sih Lin? Grid ini adalah acara terbesarnya yang ada di Ekono Channel, dan grid ini udah masuk ke dalam grid yang ke-10 nih Puspa. Nah di grid itu jadi ada 3. Yang 3 pertama rangkaian. ada perlombaan, ada donasi, dan terakhir ada webinar. Webinar. Seminar Puspa. Oh ya, Oke. seminar. Nah, di sponsor itu kira-kira runningnya kan udah lama ya nih Kak, 2 bulan lebih. Udah ada sponsor dari mana aja sih kalau buat grid ini? Oke, kalau untuk sponsor sendiri kan kita nanti bakal ada di banner atau di bawah, bakal dilihat itu sebagai apa yang kita dapat. Kalau nggak salah dari iPod ya? Ya, Iya. dari pot ada. Berarti lumayan ini juga ya. Ya lumayan lah bisa dibilang. Oke, kalau
Kalau gue sendiri, kalau Puspa sendiri nih, diamannya jadi apa sih di grade 10? Kalau aku sendiri jadi public relation ya, Lin, kan aku staff kamu nih. Oke. BTW gue juga public relation, gue jadi wakor dari public relation di grade 10. Oke, balik lagi nih kalau untuk di divisi sponsor sendiri ada nggak sih Kak kalau kesannya selama running mempersiapkan acara grade 10 ini? Oke, kalau di sponsorship sendiri mungkin kesannya kita kan sudah lumayan banyak ngirim email ke perusahaan, tapi banyak juga yang tidak meresponnya sih, itu mungkin yang kayak rasa kurang seneng aja gitu. Kita udah effort, aku udah ke perusahaannya langsung, datang langsung, tapi nggak ada responnya sih itu. Oke, kalau misalkan di sponsor sendiri kan pasti ada proyekan, itu apa ya untuk solusi dari kalau misalkan ngirim-ngirim email itu nggak dapat feedback. Terus kita kalau misalkan kita dapat feedback pun paling proyekan gitu kan ya Kak. Kalau dari Kak Lutfi sendiri tentang proyekan kayak gitu biasanya informasinya tuh dari mana sih Kak? Iya, dapat info-info tentang sponsor, proyekan itu dari mana? Oke, kalau untuk proyekan sendiri itu biasanya banyak aja kok dari teman-teman juga, banyak yang misalnya ada perusahaan mana kayak butuh penonton dengan dikasih fee segini, aku kasih ke sponsorship sendiri. Untuk sponsor sendiri kan kalau untuk dari sponsor kita juga udah punya rekapan dari tahun lalu, berapa banyak perusahaan yang tahun lalu hubungin, kita juga menghubungi itu dan kita tambahin lagi untuk di tahun ini. Oh, berarti rekapan dari tahun lalu juga sangat membantu ya Kak. Selain itu juga info-info dari teman pastinya. Oke, mungkin lanjut aja. Di EC ini kan udah 2 periode ya Kak. Nah, ada 3 periode nih. Kira-kira bakal lanjut gak nih Kak? Kalau untuk pertanyaan itu ya belum bisa jawab ya, karena kan kita juga nggak tahu untuk di channel ini kan jatuhnya bukan kita yang mengajukan, tapi dari BPHI-nya yang menawarkan. Itu sih belum bisa mastiin juga sih. Tapi kalau misalnya diberi kesempatan nih untuk maju, kira-kira diambil kan nih Kak? Kalau untuk beri kesempatan ya kenapa enggak, berarti kan orang itu percaya sama kita. Jadi ya insya Allah lah. Insya Allah diambil ya Kak mananya. Oke, tadi kan udah bahas tentang organisasi, kuliah, terus kesibukannya juga. Nah, untuk kedepannya rencananya gimana sih Kak? Boleh di-spill gak? Mungkin karirnya, kan tadi juga sempat mention kalau passionnya ini di bidang desain gitu. Apa bakal nerusin ke arah situ atau bakal nerusin ke program studi yang sesuai sama kakak yang dijalanin sekarang? Oke, kalau untuk setelah lulus nanti mungkin mau bahas dikit dulu kan, gue sendiri sekarang di semester 5 ya. Iya. Untuk semester depan itu bakal ada magang, dan semester 6 itu bakal ada magang, semester 7 bakal ada PKL ngajar ke sekolah, dan semester 8 baru kita ngurus skripsi. Mungkin setelah semoga tepat waktu lulusnya. Amin. Untuk rencananya untuk sekarang ini mungkin masih minat sih di bidang desain arsitek ataupun apa itu pun, tentang desain sih ingin memperdalami lagi, semoga karirnya ya tetap ke situ sih. Oke, berarti EC ini sangat membantu buat karir kedepannya ya Kak? Ya, betul. Betul, berarti harus lanjut gak sih 3 periode? Oke, tadi kan kita udah bahas dan bincang-bincang nih sama Kak Lutfi. Selanjutnya kita mau nanya tentang apa lagi nih, yang personal? Kalau dibolehin sih kita Biasa aja gak sih personal? Personalnya apa nih? Oh mungkin ini gak sih kayak mulai dari tempat tinggal dulu deh. Mungkin kalau Lutfi Iya, domisili tinggalnya di mana? gitu. Kalau untuk tempat tinggal sendiri di Jagakarsa itu di Jakarta Selatan, pinggiran di Jakarta Selatan, pinggiran dekat Depok. Oh, anak Jaksel, Lin, jangan main-main Lin, anak Jaksel. Oke, Kalau gak Jakselnya gak keluar gitu Iya. ya? Oh my god. boleh kali di-spill. Oke, nih? kalau misalnya ke kampus, transportasinya apa nih Kak? Bawa motor atau naik Kalau untuk transportasi ke umum? kampus sendiri lebih seringan bawa motor sih. Biasanya berapa menit sih Kak dari rumah ke kampus? Kalau misalnya kurang lebih 45 menit sih. Yo, hampir sejam. Oke Puspa, tadi kita udah lumayan banget nih pembahasannya. Mulai dari redaksi, mulai dari ilustrasi, terus ke majalah juga, spill dikit, terus ke grid, terus ke organisasi apa aja yang diikutin sama Kak Lutfi sama narasumber kita. Terus kita udah banyak bahas juga gak sih? Iya, ngobrol-ngobrol tentang personal juga udah. Mungkin selanjutnya kita mau nanya gak sih kesan pesan nih selama EC Podcast ini? Sebagai closing statement mungkin Iya. dari Kak Lutfi sendiri. Oke, untuk pesan-pesannya ya ini ruangannya juga enak, tempatnya juga sejuk. Untuk EC Podcast ini kalau boleh tanya udah berapa untuk periode ini udah berapa kali EC Podcast? 3 kali sama ini. Yang 2 sebelumnya siapa? Yang pertama itu dari sub departemen fotografi, yang kedua dari sub departemen editor, dan yang ketiga dari departemen redaksi. Karena memang podcast di reportase sendiri itu berkonsepnya itu tentang mengulik
departemen atau subdepartemen yang ada di Ekonasional. Iya, jadi lingkupnya lebih ke internal ya. internal betul. Oke, tadi kan aku ditanya nih untuk tahun depan mau lanjut apa Iya, enggak? iya, Sekarang boleh boleh nih. ditanya balik nggak? Untuk Oke, kalian mungkin- berdua kira-kira gimana untuk tahun depan? Kalau Gimana Elin? Jawabnya Elin? kebetulan kita satu subdepartemen ya Puspa. Iya, Dan jadi mau nggak mau salah satu dari kita buat lanjut Bisa. gak sih Lin? Iya. Kan bisa mungkin. ada redaksi foto juga, ada redaksi reporter, atau kepala Kepala dari subdepartemen ya, mungkin bisa dari Pas Puspa nanti berdua ke ya. redaksi, terus aku ke ketua subdepartemen atau sebaliknya. Iya, betul banget. Mungkin kita tunggu nanti aja kali ya, betul. Januari keputusannya gimana. Tapi masih bingung sih Kak, jujur kayak semester berikutnya kan bakal sibuk juga akademisnya. Jadi kayak masih galau nih kira-kira lanjut atau enggak. Tapi nanti bakal didiskusin juga sih sama teman-teman dari Repor, sama Kadep kita juga, Iya, betul. Kamita gitu. Mungkin lanjut aja nih Kak, closing statement Ya, dari lanjut dari Kak closing Lutfi. statement tadi. Oke, untuk closing statement di sini mungkin untuk mahasiswa-mahasiswa baru lah, lebih tepatnya yang masih labil milih mau ikut organisasi apa enggak karena takutnya nggak bisa memanage waktunya. Mungkin kalau dari gue pribadi nggak apa-apa aja kalian coba di sini. Organisasi bukan sekedar organisasi, tapi kalian menemukan keluarga baru di dalamnya, keseruan baru, pengalaman baru. Mungkin juga bakal dapat pembelajaran di masa depan nanti yang bakal dipergunain dengan sangat-sangat baik sih. Jadi jangan, nggak usah takut lah, cari passion kalian di mana dan tentuin itu sih mungkin. Oke, bagus banget nih closing statement dari Kak Lutfi ya, sangat bijak sekali. Oke, mungkin bincang-bincang kita cukup sampai sini gak sih Lin? Iya. Mungkin dari Puspa sendiri ada tambahan atau ada closing statement? Kalau dari aku udah cukup sih, semoga podcast-podcast selanjutnya juga lebih baik lagi pastinya. Dan mungkin mau mengucapkan terima kasih kali ya sama bintang tamu kali ini, Kak Lutfi udah menyempatkan waktunya nih buat datang di podcast reportase ini. Terima kasih banyak Kak Lutfi. Terima kasih banyak juga Linda sama Puspa. Oke. Oke, mungkin segini aja teman-teman, Ece Podcast episode 3 kali ini. Gue Puspa, Dan gue Linda. pamit undur diri, Ece Podcast. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah!